Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Lubayday channel, masih tetap di video-video saluran tentang pendidikan, materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday channel. Disimak materinya ya. Kali ini untuk dinamika penduduk benua-benua di dunia, saya akan menyampaikan dua dinamika penduduk, yakni penduduk Amerika dan penduduk Eropa. Untuk dinamika penduduk Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Seperti halnya dengan Asia, sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan. Kedua wilayah tersebut mendekati kutub utara dan kutub selatan. Untuk komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan sekitar 10% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti sebesar 34% penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif. Selebihnya atau sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lain. Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lain. Untuk suku Indian merupakan penduduk asli Amerika. Namun jumlah mereka terus menyusut ya, karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari bagian benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid Afrika, ras Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hingga bersama dapat dijumpai adanya penduduk campuran. Sedangkan budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Untuk Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada, sedangkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika Latin, Afrika, Asia. Bukan budaya Amerika mempengaruhi budaya di wilayah lainnya di dunia. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, Perancis, dan Jerman. Bahkan Biro Sensus Amerika memperkirakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Serikat.
Untuk penduduk Amerika Serikat, sebagian besar 83% menganut agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Untuk budaya juga terlihat gaya berbusana, olahraga, dan makanan. Produk budaya seperti jeans, sepatu, baseball, topi koboi, dan sepatu boots merupakan budaya Amerika. Hamburger, hotdog, keripik kentang, dan macaroni juga menjadi contoh budaya makanan dari Amerika Serikat. Dalam bidang seni, banyak karya seni yang dijadikan kiblat bagi warga dunia seperti film dan acara televisi. Selain budaya Amerika Utara, terdapat pula budaya Amerika Selatan dan Amerika Latin. Beberapa budaya menunjukkan adanya perbedaan dilihat dari agamanya. Penduduk Amerika Selatan didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut agama Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Bahasa Portugis dan Spanyol merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Selain itu terdapat pula bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia, dan beberapa bahasa lainnya. Kemudian musik dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan ya, terutama tarian samba dan dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan jumbai dari Kolombia. Untuk dinamika penduduk benua-benua di dunia, yang kedua adalah saya memberikan materi tentang dinamika penduduk Eropa. Ya, pada tahun 2005 jumlah penduduk Eropa mencapai hampir 730 juta jiwa. Pada tahun 2015 angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan Amerika. Kira-kira mengapa ya demikian? Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Pertamanya penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk ke Eropa dari benua lainnya. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Untuk penduduk Eropa tersendiri, untuk penduduk Eropa ya tersebar di sejumlah wilayah ya. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua ya. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Sedangkan penduduk Eropa menunjukkan bahwa hampir sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif, sebesar 67%. Penduduknya berusia di antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Penduduk Eropa sendiri umumnya memiliki kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi. Umumnya di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan untuk Eropa Timur kualitas tergolong tinggi. Negara yang kualitas penduduk sangat tinggi antaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Penduduk Eropa sangat beragam ya, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan
induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama adalah bangsa Nordik yang mempunyai ciri fisik. Suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua adalah bangsa Alpen. Untuk ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Perancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yakni Yunani, Itali, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat adalah bangsa Slavia. Mempunyai ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir adalah bangsa Dinarik, yakni mempunyai ciri rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Untuk penduduk Eropa, kebanyakan menganut beragam agama ya. Agama dengan jumlah memeluk terbanyak ialah Katolik Roma yang tersebar di Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah dengan seperti Inggris ya, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Sedangkan kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro. Hampir di setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi dengan jumlah terbanyak di Rusia. Sedangkan agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Yakni di Bosnia dan Albania, Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Benua Eropa memiliki banyak beragam bahasa dan kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi, yakni bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Selain itu terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lain di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Terima kasih telah menyimak materi tentang dinamika penduduk-penduduk benua-benua di dunia. Yang materi kali ini adalah dinamika penduduk Eropa dan penduduk Amerika. Simak terus materi-materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Luwede Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.